Hampir setiap hari kita selalu terhenyak kaget mendengar berita tentang korupsi. Pertama, kita harus mengapresiasi dan memberikan tepuk tangan untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya membongkar banyak skandal korupsi di negara kita. Dan inilah yang membuat saya selaku pribadi sebagai masyarakat di negara ini sangat kaget, terkejut dengan rilis-rilis yang selalu disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Kalau dengan KPK saya tidak kaget lagi karena memang tidak ada prestasi KPK sama sekali dan tidak terlihat bahwa KPK ini adalah sebagai lembaga pemberantasan korupsi, tetapi sekarang KPK hanya menjadi seperti sebuah lembaga yang diperalat oleh kekuatan tertentu mengimplementasikan hawa nafsunya mengkriminalisasi orang. Kejaksaan Agung merilis data-data korupsi. Dan kalau kita melihat Liga Korupsi Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ternyata memang sangat gila-gilaan korupsinya. Sangat brutal korupsinya. Kita pernah mendengar korupsi-korupsi terjadi di pemerintahan yang lalu-lalu, tetapi tidak seperti yang terjadi di era Joko Widodo yang nilainya tidak lagi puluh miliar, ratus miliar, tetapi triliun, ratus triliun, bahkan ribuan triliun. Ini mengerikan permainan korupsi di era pemerintahan Pak Joko Widodo. Saya kaget membaca semua rilis. Yang terbesar adalah korupsi Antam, pemalsuan emas yang diduga merugikan negara sampai 5.600 triliun, 5,6 kuadriliun. Belum lagi korupsi Pertamina yang dirilis oleh Kejaksaan hampir 1.000 triliun. Ini pun saya masih pertanyakan. Benarkah 1.000 triliun? Korupsi timah, korupsi Jiwasraya, korupsi banyak lagi, ekspor timah ilegal. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang muncul setiap hari dan terbaru. Kejaksaan Agung merilis tentang data informasi korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan di zaman Nadiem Makarim. Pengadaan laptop nilainya 9 triliun lebih. Sebelumnya juga banyak kasus, terlalu juga BTS 8 triliun lebih. Timah 270 triliun lebih. Kenapa sekarang nilai korupsi ini menjadi ratus triliun bahkan ribu triliun? Ini adalah tanggung jawab Joko Widodo sebagai presiden pada saat itu yang hanya berkoar-koar bahwa dia orang bersih. Faktanya apa yang terjadi? Korupsi di zaman pemerintahan Joko Widodo menggila dan sangat brutal. Puluh triliun, ratus triliun, bahkan ribuan triliun. Apa yang dilakukan Jokowi? Kita pernah mendengar Jokowi berkata, oh saya tahu siapa pemain ini, siapa tahu pemain itu, saya tahu pemain ini itu. Tahunya apa? Jangan-jangan informasi yang menyatakan saya tahu pemain ini, saya tahu pemain, jangan-jangan Pak Jokowi supaya minta bagian dari situ. Apakah itu sebuah cara komunikasi supaya mereka datang menghadap? Kalau sudah tahu, kenapa tidak ditindak dari dulu? Padahal Anda, Joko Widodo, seorang Presiden Republik Indonesia pada saat itu yang bisa memerintah Jaksa Agung, memerintah KPK, memerintah kepolisian, tipikor untuk mengusut mereka. Mengapa hanya memberikan sinyal saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu. Dalam teori komunikasi, jangan-jangan itu digunakan untuk mengirim pesan, gue udah tahu lo kalau nggak datang awas. Itukah yang dimaksud? Maka saya tidak heran ketika OCCRP menetapkan Joko Widodo salah satu finalis pemimpin dunia terkorup 2024. Saya akhirnya jadi bisa menerima bagaimana OCCRP menempatkan Joko Widodo sebagai seorang pemimpin dunia terkorup, masuk dalam jajaran Liga finalis pemimpin dunia terkorup. Saya akhirnya jadi bisa menerima itu setelah melihat data-data korupsi yang dirilis oleh Kejaksaan Agung. Gila, Antam 5,6 kuadriliun, 5.600 triliun, timah 271 triliun, ekspor ilegal timah yang sampai saat ini gelap gulita 5,3 juta ton ke Cina tidak jelas. Korupsi BTS, korupsi laptop, korupsi banyak lagi korupsi yang terjadi yang tidak bisa kita sebutkan. Saya membaca di situs Kejaksaan Agung menangani 2.300 lebih perkara korupsi. Pada 2024, wow, 2.200.
Artinya satu hari Kejaksaan Agung memeriksa korupsi lebih daripada 7 sampai 8 korupsi per hari. Wah, ini Indonesia di zaman Jokowi, Bung. Hei, kalian para pendukung Joko Widodo, coba kalian kritis dulu tentang ini, tentang data rilis korupsi dari Kejaksaan. 2.300 kasus korupsi 2024. Kerugian data PPATK menyatakan transaksi ilegal keuangan yang diduga terkait korupsi nilainya 984 triliun. Wow. Come on. Jokowi tidak layak disanjung, dipuja sebagai pemimpin yang berhasil. Tetapi Jokowi memang harus masuk. Dan saya menjadi menerima OCCRP memasukkan Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia terkorup. Faktanya jelas. Lihat saja rilis Kejaksaan. Mari buka mata kalian, wahai para pendukung Jokowi. Ini realita. Bahwa di zaman Jokowi korupsi gila-gilaan. Pertanyaannya, Jokowi kebagian atau tidak? Hello.